Segala puja puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha mendengar. Dialah Allah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Allah maha tahu setiap isi hati. Allah juga maha menyaksikan apapun yang kita lakukan. Semua perbuatan ada balasannya. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, teko hanya mengeluarkan isi teko. Di dalam kopi keluar kopi, di dalam bening keluar bening, di dalam comberan keluar comberan. Berbicara seperti yang sekarang dilakukan ini sebetulnya adalah sesuatu yang bisa mengangkat derajat atau menurunkan derajat seseorang. Allah menciptakan lisan kita ini adalah yang paling penting untuk bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bisa memuji Allah, untuk bisa membaca ayat-ayat Allah. Fungsi utama dari lisan kita adalah zikrullah dan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan. Apakah dengan mengajar ilmu, dengan dakwah, dan mencegah dari kemungkaran. Inilah fungsi utama dari mulut. Jadi bukan untuk bicara mulut itu, tapi untuk bicara baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Jangan bermain-main dengan lisan. Kita jadi Islam juga diawali dengan lisan. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan bisa keluar dari Islam juga dengan lisan. Nikah yang tadinya tidak halal jadi halal dengan lisan. Saya nikahkan kamu dengan anak kandung saya dengan mas kawin seperangkat perhiasan seberat 2 kilo, dibayar kontan, terima, saya nikah. Masya Allah, sah tuh. Yang tadinya bersentuhan tidak halal malah jadi pahala. Yang tadinya berpacaran bisa jadi dosa, tapi sesudah ijab kabul pakai lisan jadi amal soleh. Maka keterampilan kita menjaga lisan sangat berkaitan dengan kebersihan hati. Keterampilan kita menjaga hati sangat berkaitan dengan lisan kita. Pilihan bicara itu hanya 2 saja, tidak ada pilihan yang lain. Falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Jadi cuman itu pilihannya, lebih sederhana. Kalau tidak baik, ya diam. Kalau kira-kira akan baik, manfaat, silahkan bicara. Kita sudah pernah bahas bagaimana bicaranya BMT Tensofales. Benar, manfaat, tak menyakiti, silakan bicara. Kalau bisa caranya tensofales, tenang kalau bicara tuh, sopan, fasih, lembut dan secukupnya. Sekarang ada rumus baru,
supaya kita lebih terpelihara lisan kita ini, kita beri judul saja, karena rumus ini kadang-kadang mempermudah urusan. Benar? TSP. Apa TSP? Tahan dari buang sampah sembarangan. Gara-gara punya sampah, tahan. Simpan sampah pada tempatnya, pergi ke tempat sampah. Jangan dibuang, dilempar. Kalau dibuang nanti tidak masuk tempat sampah, nambah kerjaan. Lihat sampah, pungut sampah adalah sedekah. Pakai rumus BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Ini nyaman. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Karena tidak ada yang bahaya bagi kita selain keburukan kita sendiri. Kesibukan kita apa? Ya sudah, memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Kenapa lakukan yang terbaik? Karena yang kembali kepada kita, apa yang kita lakukan. Tidak rumit hidup ini, hadirin. Nah, sekarang rumus untuk menjaga lisan, apa yang jangan boleh dihafalkan. Namanya Duzol Kasosi. Karena lagi senang makan sushi jadi terinspirasi. Duzol Kasosi. Apa? Ulangi ibu-ibu. Jangan pernah berkata Duzol Kasosi. Du-nya dusta. Tiada dusta di antara kita. Dusta itu larangan pertama, karena bicara dusta berarti munafik. Sekuat tenaga kalau bicara yakin ini perkataan saya benar, tidak boleh bohong, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang, jangan dibagus-bagusi, pokoknya yakin ini kebenaran. Tidak boleh dusta, sama sekali tidak boleh dusta. Yang kedua, zolim, jangan zolim, menghina, memfitnah, bergibah, zolim tuh. Duzol, tidak boleh meremehkan orang, itu meremehkan orang, mengejek, itu zolim. Saling mencela jadi zolim. Panggil memanggil dengan gelaran buruk, itu zolim. Tajasus, ngomongin aib orang, gibah, itu zolim. Kaknya apa? Kasar. Tidak boleh bicara kasar. Rasulullah SAW tidak ada perkataan yang kasar. Tidak selesai dengan perkataan kasar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bima rahmatin minallah lintalahum. Walau kunta faddan qalidul qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayo, surat apa? Dan Ali Imran ayat, coba masa lupaan. Ayo santri bagian mengingat-ingat ya. Hanya dengan rahmat Allah kepada Rasulullah ini engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau berhati kasar, bersikap keras, lan faddu min haulik, niscaya akan menjauh dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka, fa'fu anhum wastaghfir lahum, dan mohonkan ampunan untuk mereka, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta, jika engkau sudah berazam, membulatkan tekad, fatawakkal Allah, dan bertawakallah kepada Allah, pasrahkan ke Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal, pasrah kepadanya.
Orang-orang yang kasar tidak nyunah, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan berbicara kata-kata yang kasar. Kok kotor. Duzol kasosi, dusta, zolim, jangan dusta, jangan zolim, perkataannya jangan kasar dan jangan kotor. Apa kata-kata kasar banyak lah ya. Kalau sudah kasar kecenderungannya zolim. Apalagi wanita berkata kasar, sudah hilanglah martabatnya. Kotor itu perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Dalam haji itu hilang kemabrurannya kalau rofats, kata-kata yang jorok. Tidak boleh kita berkata-kata. Kalau gitu gimana? Itu tempat tidak bersih, tidak boleh saya mengatakan kotor. Boleh hadirin. Itu bersih tidak? Itu kotor tidak? Katanya nggak boleh mengatakan kotor, bukan kata kotornya, tapi kata-kata yang tidak baik lah, tidak senonoh, kata-kata yang jorok. Tidak boleh itu ada gurauan-gurauan porno. Ya dulu saya juga kalau ngomong ini jadi sama saja. Gimana memberi contohnya ya? Ya pernah di suatu saat ada akad nikah. Rupanya yang menikahkan ini terpleset lidahnya, tapi saya melihat efeknya luar biasa. Hadirin sekalian, telah tiba saatnya kita saksikan ijab kabul, saat yang sangat dinanti-nantikan, saat yang menentukan antara saudara fulan dengan neng fulana yang bahenol. Itu pakai nyebut bahenol. Gara-gara sepatah kata itu suasana jadi beda. Apa urusan ini? Kenapa jadi ngomong itu? Berarti dari tadi memperhatikan, sehingga tidak sadar keluar kata-kata itu. Dan itu sudah cukup untuk menjatuhkan kehormatan, orang ini. Sudah hilang kemuliaan. Maka jangan pernah biarkan lisan ini berkata yang kotor. Persamaan dari kotor ini mungkin yang jorok, yang porno, ya, yang tidak senonoh. Bersih mulut kita tuh tidak boleh, tahan. Dan yang terakhir, sia-sia. Jangan bicara sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Di antara kualitas keislaman seseorang, kalau ingin lihat kualitas keislaman seseorang, lihat dari perkataan dan perbuatannya. Semakin tinggi kualitas keislamannya, dia semakin terpelihara dari kesia-siaan. Makin banyak kesia-siaan, makin rendah kualitas keislaman seseorang, apalagi kemaksiatan. Maka kalau tidak perlu amat bicara, tidak usah bicara. Nanti saya dianggap bodoh. Memang kita kan bodoh. Kalau orang menganggap kita bodoh, berarti dia benar. Kita ini bodoh, kecuali dititipi sedikit ilmu oleh Allah. Duzol kasosi apa? Dusta, zolim, kasar, kotor, sia-sia. Hindari perkataan dusta, zolim, kasar, kotor, sia-sia. Kita bicara tidak perlu dikagumi orang lain, tidak perlu ingin kelihatan pintar, ingin kelihatan hebat, tidak ada gunanya. Yang penting bicaranya falyaqul khairan auliyasmut.
Yang terpenting dari perkataan kita adalah kata-kata kita ini diterima oleh Allah, diridhoi Allah. Selesai. Punten ya hadirin, ini saya ceramah sekarang seperti ini. Tidak bisa memasuki hati saudara-saudara, karena saya tidak tahu hatinya bagaimana, seperti apa, dan bagaimana memasukinya. Saya juga tidak bisa mempengaruhi pikiran saudara-saudara, karena semua pikiran itu ada dalam kekuasaan Allah. Kalau bicaranya dengan niat benar, perkataannya benar, caranya benar, dan Allah pasti tahu. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau zaharkan seperti ini, Allah tahu isi hati kita. Allah tahu isi hati saya, Allah tahu persis apa yang saya katakan, malaikat juga mencatat, dan Allah tahu bagaimana cara saya menyampaikannya. Nah, kalau Allah ridho, Allah lah yang menghujamkan di hati tiap orang. Mungkin perkataannya sederhana, mungkin sikapnya juga sederhana, tapi kalau Allah dapati seseorang hatinya tulus, kuat sekali Allah hujamkan di hati orang lain. Maaf hadirin, izin Allah, saya punya guru, gurunya sedikit sekali bicaranya, tapi efeknya luar biasa besarnya. Karena apa? Karena Allah yang menghujamkan di hati siapapun juga. Maka kita tidak perlu bicara supaya orang lain kagum, tidak perlu bicara supaya mempesona, tidak perlu bicara supaya orang memuji kita. Yang perlu adalah bicara setiap perkataan kita jadi amal soleh, disukai oleh Allah. Selesai. Jelas hadirin sekalian? Boleh sih tidak kita bergurau, Rasulullah juga bergurau. Yang tidak boleh itu adalah gurau yang duzol kasosi, ya. Apa pernah Rasulullah bergurau? Bergurau tapi tidak banyak. Ya ingat yang nenek-nenek itu bertemu Rasulullah, lalu maaf kalau lebih sederhana perkataannya ini ya, nanti di sorga tidak ada nenek-nenek, sedih nenek-nenek. Nah, akhirnya dijelaskan bahwa kalau wanita ke sorga muda kembali, gitu. Ada yang nyari suaminya, di suamimu itu yang di matanya ada putih-putihnya, ah enggak, ya masa hitam semua, begitulah. Memang agak derajatnya tinggi ya guraunya, jadi telat tertawanya, harus loading dulu. Nah loading ini berarti apa nih, dujol kasosi bukan? Jangan sampai gurau kita ini jadi gurau yang dusta. Kan ada untuk lucu berdusta, jangan sampai jadi zolim, jangan sampai gurau jadi kasar, jangan juga guraunya gurau yang porno, yang kotor, dan juga jangan sia-sia, harus ada hikmahnya. Mungkin suatu saat akan saya bawakan, saya bacakan hadis-hadisnya bahwa Rasulullah suatu saat yang nyuruh seseorang, ya kamu naik anak unta. Hah? Masa saya naik anak unta? Ayo unta tua anak siapa? Kan? Oh memang beginilah gurau tingkat tinggi itu. Lama kena ketawanya ya. Nah hadirin sekalian, normal bicara kita tuh ya, kita bermuamalah, silaturahim. Yang penting jangan duzol kasosi, jangan dusta, jangan zalim, jangan kasar, jangan kotor, dan jangan sia-sia. Begini saya mau bertanya, itu ya, itu sebaiknya dihindari, karena itu mulut sudah bunyi, berpikir belum selesai. Sebaiknya berpikir dulu sebelum bicara. Juga kita harus sekuat tenaga kalau sedang ngobrol, sadar betul nih
ngobrol itu aslinya tuh sangat berbahaya. Seperti yang pernah diungkapkan, kalau kita ngobrol dengan seseorang, kita tuh sedang membuka aib kita. Kesombongan kita akan ketahuan dalam ngobrol. Sifat ria kita ketahuan. Kedengkian di hati kita akan ketahuan. Alhamdulillah ya teman-teman, dia nilainya B apa? Dia sih kerjanya nyontek. Ketahuan kita pendengki. Betul tidak? Kalau diam kita bisa aman. Kebusukan hati kita tidak akan nampak. Dan kalau ngobrol yang paling bahaya adalah ketika ngobrolkan diri sendiri. Hakul yakin itu kalau sudah ngobrol diri sendiri dekat sekali dengan kebohongan. Ditambah-tambah. Yang suka dikurangi itu biasanya berat badan saja. Dan umur korting. Tapi selebihnya didramatisir, dibagus-bagus. Mengapa jadi bahaya? Kenapa jadi dusta? Karena kalau kita ngobrol, keinginan kita tuh kedudukan di hati orang. Ingin dianggap hebat, ingin dianggap luar biasa, ingin dianggap keren, ingin dianggap pintar, ingin dianggap elit. Kita kalau ngobrol tuh kadang-kadang suka berlebihan karena kita cari kedudukan di sisi orang. Dan kalau kita sudah cerita amal, bisa hilang itu pahalanya karena kita ingin dipuji orang. Makanya berharap nih semua santri, semua jamaah, semua yang menyimak betul-betul menjaga lisan. Siap hadirin sekalian? Sudah hari ini kan hari Kamis, banyak yang saum. Jangan cuman saum perut, saum bicara juga. Saum bicara apa? Saum bicara dari duzol kasosi, dari perkataan dusta, perkataan zolim, perkataan kasar, perkataan kotor, dan perkataan sia-sia. Sudah sibukkan saja sekarang dengan zikrullah. Masih ingat hadis yang kemarin dibahas? Barang siapa yang sibuk dengan membaca Al-Quran dan zikrullah sampai dia tidak sempat berdoa, maka Allah memberi kepadanya lebih baik, lebih berharga daripada yang diberikan kepada orang yang meminta. Karena kalam Allah itu ya, bandingannya antara ucapan Allah dengan makhluknya sangat tidak bisa dibandingkan. Makanya rekan-rekan sekalian, para santri, niatkan aman kok, tidak banyak bicara tuh, jauh lebih aman daripada banyak bicara. Lah itu dari tadi bicara terus, ya masa ceramah diam terus hadirin? Bukan tidak boleh bicara, bukan juga tidak boleh bicara panjang. Yang pasti falyaqul khairon aw liyasmut. Dan kalau kita niatnya benar, caranya benar, hati kita akan tenang dalam bicara. Tapi kalau sudah ada yang tidak benar di hati kita, nah kecenderungannya adalah hati kita tidak nyaman. Dan kalau orang hatinya tidak nyaman, walaupun tidak nyamannya ada berbagai alasan, kecenderungannya perkataannya juga tidak nyaman. Makanya supaya lebih nyaman, biasakanlah niatnya lillahi ta'ala, tauhid, dan perkataannya penuh rahmat, rahmatan lil alamin. Yang penuh kasih sayang itu akan terasa, Masya Allah. Hari ini hari Kamis bukan? Masya Allah. Bagaimana sudah tersambung dengan guru kita? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali. Sehat pemirsa? Sudah selesai jet lagnya belum? Masya Allah, syafakallah. Kemarin jumpanya, biasanya jumpanya di Mina, tapi kemarin di airport ya. Alhamdulillah. Jamaah juga sehat semua Pak?
Amin ya rabbal alamin. Hadirin, insya Allah jam 10 ini AA di TSM, Asar di Darut Tauhid, dan sekarang kita simak uraian guru kita. Silakan Pak Miftah.